Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Luwu Utara dan orang tua siswa menuntut keadilan bagi dua guru yang diberhentikan tidak hormat atau PTDH akibat dana komite sekolah. Kedua guru tersebut adalah Rasnal yang berakhir bertugas di SMA 3 Luwu Utara dan Abdul Muiz guru SMAN 1 Luwu Utara. Keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dalam perkara dugaan pungutan liar dana komite sekolah. Kasus tersebut bermula sekitar 5 tahun lalu ketika Kepala SMAN 1 Luwu Utara Rasnal yang baru dilantik menerima keluhan dari 10 guru honorer yang belum menerima insentif selama 10 bulan karena tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Untuk mencari solusi, pihak sekolah berkoordinasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Dari hasil rapat disepakati adanya sumbangan sukarela sebesar 20.000 per bulannya bagi orang tua siswa. Keluarga yang memiliki 2 anak di sekolah hanya dimintai membayar 1 kali, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kesepakatan itu berjalan selama sekitar 3 tahun. Namun kejadian itu dipermasalahkan dan dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM ke Kepala Kepolisian. 4 terlapor diperiksa, namun 2 diantaranya yakni Rasnal dan Abdul Muiz ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini kan kesepakatan orang tua. Waktu itu saya hadir bahwa setiap siswa dimintai 20.000 per siswa untuk menggaji guru yang tidak tercover di dana BOS, yaitu guru yang tidak masuk Dapodik itu. Ini kesepakatan orang tua. Jadi kami orang tua tidak keberatan karena untuk anak kami nih yang dididik. Karena saya juga pernah merasakan, Bu. Jadi guru sukarela 20.000 per siswa per bulan. Anak saya waktu itu kelas 1 tahun 2018. Saya Bu saya tahu karena kalau uang iurannya itu saya berikan kepada anak saya, dia yang membayar. Jadi seterusnya itu saya sudah tidak tahu lagi bagaimana anunya tuh, karena kewajiban saya orang tua hanya memberikan untuk membayar iuran. Pengetahuan saya Bu tidak ada, semua setuju. Karena pada saat itu saya hadir, tidak ada yang keberatan, semua setuju. Kalau di belakangnya itu saya tidak tahu, karena yang ikut rapat pada saya itu semua itu setuju, alhamdulillah. Harapan saya sebagai orang tua siswa, kan ini untuk kebaikan guru yang mengajar anak-anak kami waktu itu, kami tidak keberatan Bu. Uang yang 20.000 itu tidak seberapa dibanding dengan jasa mereka. Jadi harapan saya sebagai orang tua, kembalikan hak kedua guru ini. Mereka punya keluarga. Dan anak kami pun akhirnya sukses bisa selesai kuliah karena mereka. Ya. Sekitar awal Januari 2018, saya kedatangan adik-adik guru honor sebanyak kurang lebih 10 orang datang ke ruangan saya. Dia mengatakan, kami ini Pak mengadu karena upah kami selama mengajar 2017 kurang lebih 10 bulan belum terbayarkan. Bendahara itu memang apa dilarang dalam juknis. Dia terdaftar dalam Dapodik, yang kedua punya UNPTK, yang ketiga dia sekarang gubernur, dan keempat adalah punya jasa akta pengajar. Hanya satu yang dimiliki itu. Saya akan rapat sekolah. Nanti dalam rapat sekolah, mudah-mudahan teman-teman guru memberikan solusi. Karena saya tidak bisa secara pribadi ini menyelesaikan masalah. Di mana saya dapat uang? Hanya ada perwakilan guru honor menyatakan, kami Pak betul-betul menderita. Saya mewakili teman-teman. Jadi mohon kami ini dicarikan solusi. Iya Pak, bukan hanya guru honor yang belum terdata dan Dapodik juga Pak, diusahakan guru honor yang sudah menerima dana BOSP, kalau bisa ditingkatkan juga penghasilannya 300 sampai 500. Sedikit kasihan. Apalagi kalau ditunda-tunda lagi.
dan guru-guru nur ini berada pada rentang jarak mengajar yang jauh. Dalam rapat berkembang lagi teman guru mengatakan, bisakah juga diperjuangkan itu Pak, membayar berinsentif tugas-tugas tambahan karena itu bukan tugas wajib. Saya bilang, ya saya sebagai pimpinan merespon saja, saya catat apa yang kalian usul. Nah, jadi di akhir rapat saya diserahkan teman-teman guru, kita ketemu ketua komite Pak untuk menyampaikan masalah ini. Nah, datanglah orang tua rapat. Ya, yang diundang waktu itu adalah orang tua kelas 10 dan 11. Tanggal rapatnya adalah 19 Februari 2018. Saya masih ingat sekali. Nah, dalam rapat itu ketua komite yang memimpin rapat, dia ketuk palu, dia menyampaikan ada masalah yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Maka langsung orang tua merespon bahwa berapa yang kita mau bantukan ke sekolah. Saat itu semua hening, tidak ada orang tua yang protes, yang katanya bahwa tidak setuju atau keberatan. Maka komite langsung mengetuk palu tanda sepakat menyetujui sumbangan 20.000 per orang tua saat itu. Tahun 2018, 2019, 2020. Di akhir tahun 2020 atau tahun 2020 terjadi pandemik. Di zaman pembelajaran COVID ini bukan berarti kita berhenti mengajar, hanya guru tidak ke sekolah, tapi mereka menyiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya, materi pembelajarannya di rumah atau tempat lain secara daring. Banyak wali-wali kelas yang mengunjungi siswanya kalau dilihat kurang lagi berpartisipasi, apa masalahnya? Ada saat itu wali kelas tadi mengusulkan juga bagaimana kalau insentif wali-wali kelas itu bisa ada sedikit. Yang penting bisa memberikan semangat karena pernah ada insentif kelas pada tahun 2015-16 itu dari Pak Sahru, programnya Pak Sahru namanya dana gratis. Guru bertanya, tidak bisakah kasihan dihadirkan kembali itu sebagai sekedar hanya untuk memberikan motivasi kami melaksanakan tugas tambahan karena itu bukan tugas pokok. Lahirlah ada seorang LSM yang mempermasalahkan. Ya mungkin dia salah, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Karena ya bendahara komite tentu juga yang dikelola itu adalah formal. Tentu kalau ada kegiatan-kegiatan mau dilihat, tentu dalam situasi formal juga harus ada punya bukti, mana perintah yang ya kalau kita memberikan orangnya harus kita bawa surat perintah. Karena harus menjaga juga dia punya privasi, tidak sembarang orang menyelonong masuk. Akhirnya dilaporlah ke polisi. Ya, sayang juga polisi langsung menerima laporan dan sayalah yang pertama dipanggil untuk dimintai keterangan. Mulai saya aktif sebagai pengurus komite untuk menampung pembayaran anak-anak, bahkan terlibat di proses rapat. Bahkan saya yang pandu karena posisi saya juga di sekolah selaku humas. Pada awal itu 20.000 per orang tua siswa. Dan yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang bayar. Putusan lain itu juga adalah di mana ketika paparkan kondisi sekolah, maka orang tua langsung menyarankan bahwa supaya anak kami ini bisa diurus dengan baik, maka kami siap memberikan tunjangan untuk kepada tugas-tugas tambahan. Yang mana itu tugas tambahan? 1. Wali kelas, pengelola lab, dan wakasek. Si komite sekarang ini tidak ada lagi insentif, yang ada itu adalah uang transportasi. Makanya saya selaku posisi bendahara itu diberikan tunjangan transportasi 125.000 per bulan. Berjalan sekitar 3 tahun, muncullah masalah karena ada anak LSM yang datang ke rumah. Jadi sampai di situ cerita, dia bilang, bolehkah saya hubungi ketua komite? Saya bilang kalau untuk pertanyaan yang sama, saya kira tidak perlu kita hubungi. Bulan kemudian, tidak salah itu di bulan Maret, maka ada panggilan dari polisi. Yang pertama adalah Pak Rasna, selaku kepala sekolah. Baru besoknya itu saya dipanggil pengurus komite, ketua, sekretaris, bendahara. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.